Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nulandari dengan NPM 224111042. Di sini saya berasal dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi tentang alat pengolah sistem informasi. Latar belakang dari alat pengolah sistem informasi yaitu diartikan sebagai alat pengolah sistem informasi adalah komponen atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan data dalam suatu sistem informasi. Alat ini juga mencakup perangkat keras seperti hardware, perangkat lunak yaitu software, dan sumber daya manusia atau biasa yang disebut dengan brainware yang bekerja bersama untuk memproses informasi dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Dan juga di sini terdapat kategori dari alat pengolah sistem informasi. Yang pertama yaitu ada hardware, perangkat keras, dibagi menjadi dua, yaitu ada komputer server dan workstation. Diartikan sebagai perangkat utama untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan mengelola jaringan dalam organisasi. Yang kedua yaitu ada storage atau penyimpanan data yang diartikan sebagai media penyimpanan seperti hard disk, drive atau yang disingkat menjadi HDD, solid state drive atau yang disingkat dengan SSD, dan cloud storage digunakan untuk menyimpan informasi dalam jumlah yang lebih besar secara efisien dan juga lebih aman. Yang kedua yaitu ada perangkat input dan output. Input ini diartikan sebagai alat seperti keyboard, mouse, scanner untuk memasukkan data ke dalam sistem. Yang kedua yaitu ada output. Output ini seperti alat seperti monitor, printer untuk menampilkan atau juga mencetak hasil pengolahan data. Yang kedua yaitu ada software, perangkat lunak. Perangkat lunak ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem operasi atau OS, perangkat lunak dasar yang mengolah perangkat keras dan menyediakan platform bagi aplikasi lain untuk berjalan seperti Windows, Linux, atau macOS. Yang kedua yaitu ada aplikasi pengolah data. Contohnya yaitu Microsoft Excel untuk pengolahan data numerik, SPSS untuk analisis statistik, dan MS SQL untuk pengolahan basis data. Yang ketiga yaitu ada sistem manajemen basis data atau DBMS. Contohnya adalah Oracle SQL Server dan PostgreSQL yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data secara terstruktur. Dan juga di sini terdapat fungsi utama alat pengolah sistem informasi. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data. Sistem informasi membantu dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti formulir, digital, sistem informasi, dan atau juga sensor. Data mentah yang dikumpulkan ini biasanya berupa angka, teks, gambar, atau video. Contohnya itu ada form online yang diisi oleh pelanggan untuk pendaftaran akun baru, atau data yang diambil dari sensor lot di pabrik. Yang kedua yaitu ada pengolahan data. Setelah data dikumpulkan, alat pengolah data seperti komputer dan perangkat lunak mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna. Proses ini juga tentunya melibatkan perhitungan penyortiran, pengklasifikasian, dan juga penyimpanan data. Contohnya yaitu ada analisis laporan keuangan tahunan menggunakan Microsoft Excel atau analisis tren penjualan menggunakan perangkat lunak CRM. Yang ketiga yaitu ada penyimpanan data. Sistem informasi menyediakan tempat untuk penyimpan data yang telah diproses, sehingga bisa juga diakses kapan saja.
Data disimpan dalam server lokal atau dalam cloud storage untuk akses global. Contohnya yaitu ada penyimpanan data pelanggan di database MySQL atau penyimpanan file dokumen di Google Drive. Yang keempat yaitu ada distribusi informasi, yaitu hasil dari pengolahan data dibagikan atau didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui berbagai media seperti email, laporan digital, atau dashboard management. Contohnya yaitu ada laporan hasil penjualan bulanan yang dikirim ke tim manajemen dalam bentuk presentasi atau file PDF.